dari SPTHTK Konsultan MSI Med. Pagi ini kita akan membacakan CT scan dari Nyonya R, 34 tahun dengan diagnosis sinusitis maxillaris kanan dan kiri, etmoid sinusitis etmoid kiri, septum deviasi dan konkai hipertrofi kiri. Dari potongan corona, pada potongan ini kurang mencapai sinus sphenoid. Untuk potongan sagittal sudah cukup bagus. Untuk potongan aksial potongannya kurang ke atas. Untuk sinus frontalis tidak tampak pada slide di terakhir. Kita akan belajar tentang variasi anatomi, drainase sinus, area kritis dengan closed system, sinus yang terlibat, dan septum dan konka. Untuk yang pertama, variasi anatomis. Dari variasi anatomi dapat kita dapatkan adanya sel agar nasi yang ditandai dengan panah merah, kemudian bula etmoid ditandai dengan panah ungu di slide nomor 8 plus untuk yang sisi kiri. Pada sisi kiri kita dapatkan juga adanya supra-agar cell ditandai dengan segitiga warna biru. Kemudian adanya suprabula cell ditandai dengan segitiga orange pada sisi kiri dan pada sisi kanan. Untuk sel Heller dapat ditemukan pada sisi kanan. Untuk pada sisi kanan didapatkan pada slide nomor 10 pada potongan koronal dan potongan sagittal pada slide nomor 5. Untuk sel onodi karena potongan koronal mencapai span tidak dapat dinilai, namun pada potongan sagittal tidak ada sel onodi pada CT scan ini. Untuk drainase sinus mengenal adanya KOM yang ditandai dengan adanya bangunan-bangunan seperti proses susun sinatus, konka media, bula etmoid, dan adanya konka inferior dan septum nasi. Pada kompleks osteomyotal yang bertanggung jawab terhadap drainase sinus maxillaris dan etmoid anterior. Untuk kom kanan terbuka, untuk kom yang kiri tampak sedikit lesi isodens. Untuk hiatus semilunaris kanan terbuka, hiatus semilunaris kanan yang kiri sebagian terdapat lesi isodens. Untuk proses susun sinatus pars vertikal itu melekat bilateral pada dinding medial dinding orbital. Untuk drainase sinus, sinus frontalis pada recessus frontalis pada sisi kanan dan kiri terbuka seperti kita lihat pada slide nomor 9 untuk sisi kanan, dan untuk slide untuk sisi kiri kita lihat pada slide nomor 12. Untuk posisi aksialnya kita dapat lihat pada slide nomor 20 di mana recessus frontalis terbuka. Untuk sinus etmoid anterior dan posterior, untuk sinus etmoid anterior dan posterior dibatasi oleh lamina basalis ditandai dengan garis merah. Pada anterior dan posterior terbuka, sisi kiri juga pada daerah kompleks osteomyotal terhadap sedikit lesi isodens. Untuk drainase sinus sphenoid untuk sisi kanan kita dapat lihat pada slide sagittal nomor 9 dan 10. Untuk pada sisi kiri kita lihat pada slide nomor 13. Untuk aksialnya kita lihat pada sisi slide nomor 20. Untuk area kritis dengan sistem closed system, kita tidak bisa menilai untuk creepy foam plate tinggi lamina lateral dari jarak foveo
lamina ribin fovea sampai titik tertinggi fovea etmoidal kita dapatkan 10 mm sesuai dengan kriteria Keros yang ketiga. Kita lihat adanya dehiscence pada slide nomor 10 pada sisi kanan dan pada sisi kiri di slide nomor 15. Untuk pada aksial kita dapatkan dari slide nomor 11, 13 untuk sisi kanan dan 17 pada sisi kiri. Untuk ono diesel tidak kita dapat dinilai pada sisi posisi koronal, namun pada posisi sagittal tidak didapatkan adanya sekat. Bisa kita asumsikan pada pasien ini tidak didapatkan ono diesel. Untuk sinus sphenoid yaitu tampak pneumonisasi cukup simetris dan interseptum sinus berakhir pada dinding posterior. Untuk arteri etmoid anterior pada sisi kanan bisa kita lihat pada slide nomor 12. Untuk sisi kiri kita dapatkan pada slide nomor 14. Sinus yang terlibat untuk sinus frontalis bisa kita lihat dengan landmark adanya frontal peak berada di superior dari frontal peak pada sisi kanan dan kiri tidak didapatkan adanya lesi Sjögrens. Pada sinus etmoid pada sisi kanan dan kiri tidak kita dapatkan lesi Sjögrens baik sinus etmoid anterior maupun yang posterior. Untuk sinus maxillaris tampak minimal adanya lesi Sjögrens pada sisi kanan di superior, pada sisi kiri di inferior. Untuk sinusnya lesi Sjögrens. Untuk septum dan konka, pada pasien ini septum terdapat adanya deviasi setinggi konka media, septum deviasi mengarah ke arah kiri dan cukup menempel dengan konka media sebelah kiri sesuai dengan kriteria Mladina. Berdasarkan kriteria Mladina sesuai dengan tipe 3. Untuk konka media tidak didapatkan adanya hipertrofi. Pada konka inferior kanan dan kiri tidak didapatkan hipertrofi, namun pada bagian posterior bisa kita lihat adanya hipertrofi pada konka inferior sebelah kiri. Untuk struktur sekitar sinus paranasal, untuk jaringan soft tissue tidak tampak adanya kelainan. Untuk struktur orbita tidak didapat adanya kelainan. Untuk nervus opticus tidak ada gangguan pada sisi kanan dan kiri. Kemudian untuk area brain tidak didapatkan adanya kelainan maupun adanya dehiscence. Untuk gigi-gigi tidak didapatkan adanya kelainan. Pada ruang pterygomaxilla tidak ada kelainan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Bagus ya presentasinya, karena memang dulu waktu Reno 1 sudah pernah dilakukan revisi apa saja poin-poin penting yang harus dibaca. Jadi ini kurang lebih sudah sesuai ya. Sekarang kita mulai dari awal ya. Jadi ini pasien klinik apa pasien bangsal? Klinik ya? Ya. Pada saya ngambil waktu di poliklinik dulu, tapi udah masuk bangsal juga. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, dilihat mulai dari awal. Jadi untuk syarat CT scan yang baik, yang tercetak ya. Jadi kan kita punya dua. Sebetulnya kalau CT scan itu bisa dalam bentuk soft copy, CD-nya dan ada drivernya. Kita bisa lihat di laptop atau komputer. Kemudian yang aplikatif kita pakai saat kita di ruang operasi adalah yang dicetak seperti ini. Ya, jadi ini adalah contoh gambar CT scan yang kurang tepat, kurang baik dari segi pemilihan gambar yang dicetak. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Hendro, jadi sinus sphenoid tidak bisa kita evaluasi dengan potongan koronal ini.
Jadi kita nggak bisa tahu apakah sinus sphenoidnya ada kelainan atau tidak dari potongan koronal karena kita lihat pada markernya, pada gambar nomor 1 ya, markernya itu tepat pada dinding anterior dari sphenoid, sehingga sinus sphenoidnya sendiri nggak kelihatan. Jadi kalau kita lihat pada potongan nomor 20, kita bisa lihat bahwa atap koana belum terbentuk sempurna. Jadi yang di atas konka media itu masih ethmoid posterior. Tapi untuk posisi sinus frontal sudah tepat, kita bisa melihat frontal peak masih utuh, di mana patokan kita untuk menilai sinus frontal adalah frontal peak. Begitu juga untuk sinus maksila, ethmoid anterior dan posterior, perpindahannya sudah jelas. Ya. Selanjutnya, slide berikutnya. Ya, pada potongan sagital. Potongan sagital ini sudah cukup tepat ya, cukup baik. Sagital, Pak, ini kan aksial. Tadi Pak, sampai sagital duluan. Ya, pada potongan sagital ini yang kita butuhkan sebetulnya pada markernya akan lebih bagus marker yang nomor 1 itu kalau yang tampak gambar mata ya, karena kita sebetulnya butuhnya hanya dari lamina papiracea kanan sampai lamina papiracea kiri. Utamanya kita meminta potongan sagital bila kita mencurigai adanya sinusitis frontalis. Pada pasien ini sebetulnya tidak ada kecurigaan ke arah sinusitis frontalis, sehingga kalau memang dari rumah sakit meminta menghemat, kita bisa tidak minta potongan sagital kalau tidak ada kecurigaan ke arah sana. Jadi kalau yang kita perlukan betul untuk potongan sagital sebetulnya cukup kalau untuk sisi kanan itu mulai dari gambar nomor 6. Kemudian kalau sampai sisi kirinya, kita bisa sampai gambar nomor 15 saja. Jadi itu sudah bisa melihat recessus frontalis kanan dan recessus frontalis kiri. Di sini kita bisa melihat gambar septum dengan sangat baik. Pak Hendro, tolong yang gambar septum ini nanti dihilangkan angkanya, itu bisa sebagai pembelajaran ya. Coba tolong ditunjukkan bagian-bagian dari pembentuk septum. Nomor 11 itu struktur tulang septum dan kartilago tampak jelas. Iya, sambil cerita Pak Indro. Loh, bukan sekarang sih. Maksudnya sekarang nggak usah dihilangin sekarang angkanya nggak apa-apa. Oh, iya, betul. Malah nanti bingung. Pada gambar slide nomor 11 dapat kita lihat adanya kartilago quadriangular di sisi sebelah sini. Kemudian sisi sebelah atas dapat kita lihat adanya perpendicular plate. Terus kemudian pada sisi bawah bisa kita lihat adanya osfomer. Di inferiornya osfomer ada apa, Pak? Os maxilar, apa istilahnya? Palatum durum ya itu ya. Iya, palatum durum. Ya. Ya, di sini kita bisa lihat cribriform area. Coba ditunjukkan daerah cribriform area yang tampak gambar paling jelas itu ke nomor 10, Pak. Yang sebelah sini dulu. 10, ya, itu ya. Tampak ya, itu cribriform area, lihat ada seperti porus. Nah, itu tempat keluarnya nervus olfactorius. Ya, oke. Terima kasih. Jadi gambarnya ini bagus ya, bahkan untuk septumnya bisa terlihat jelas. Jadi kalau yang masih bingung, kalau kita melakukan mukosa reseksi atau septoplasti, sebetulnya yang kita lakukan mana, kemudian kenapa ada bagian yang keras, kenapa malah semakin ke posterior, semakin lunak, itu bisa kita lihat ya. Perpendicular plate memang di bagian anterior itu lebih keras, perpendicular plate itu bagian dari os ethmoid ya. Kemudian untuk crista maxilla dari crista nasalis dari os maxilla
itu berbatasan dengan osmomer, di mana kita bisa lihat osmomer itu tebal. Jadi kalau ada crista septum biasanya dibentuk oleh perpendicular plate, itu kan yang pas bagian anterior, atau pada osmomernya. Jadi kalian nanti bisa mulai memperhatikan septum deviasi pada pasiennya masing-masing. Ya, oke, lanjut. Next slide, yang aksial. Ya, pada potongan aksial ini tadi sudah disampaikan potongannya terlalu ke inferior, jadi malah kurang ke superior. Jadi sinus frontal tidak jelas teridentifikasi dengan potongan aksial ini. Jadi kalau kita lihat nomor 2 itu paling inferior, itu malah bisa melihat daerah nasofaring. Kemudian paling superiornya nomor 20 hanya menunjukkan recessus frontalis tapi belum menunjukkan sinus frontalnya. Nah, sekarang yang menarik pada gambar nasofaring. Jadi ini contoh CT scan yang sangat bagus untuk densitasnya. Kita bisa melihat isodens, hipodens, dan hiperdens, perbedaannya sangat jelas. Pak, tolong konsentrasi pada gambar nasofaring, di mana kita bisa lihat struktur anatomi di daerah nasofaring. Kita pakai yang nomor 4. Ya, bisa dijelaskan kalau kita melakukan nasofaringoskopi, kita akan melihat daerah nasofaring, ya kan? Nah, bangunan-bangunan apa aja yang ada di daerah nasofaring yang bisa kita identifikasi? Terserah Pak Endro mau pakai nomor 4 atau lainnya, silahkan. Pada nasofaring dapat kita lihat adanya torus tuberus di sebelah sini. Tuberostasius tampak adanya di sebelah kanan cukup terlihat. Kemudian nasofaring. Kalau tubanya di situ, fossa Rosenmullernya di mana? Urutannya apa kalau kita nasofaringoskopi? Diingat-ingat, kalau nasofaringoskopi yang paling anterior apa? Dilihat dari koana. Koananya mana sih? Di sini. Ya, itu adalah koana ya. Kemudian pertama kali yang kita lihat setelah koana adalah torus tubarius di sini. torus tubarius atau tuba dulu? Torus tubarius. Nanti saya pikatkan CDC selama 2 minggu berturut-turut. Coba dilihat kalau nasofaringoskopi, dibuka lagi. Di sini, oh Bu Rika masih ngerjain sesuatu. Kakaknya siapa? Bu Nurul atau Pak Rio ada? Ya, Pak Rio, apa Pak urutannya kalau kita lakukan nasofaringoskopi setelah kita menemukan koana, kita melewati koana, kemudian kita apa yang kita lihat dulu susunannya? Yang pertama kita lihat ostium, baru torus tubarius. Hah? Ostium torus tubarius nggak ada apa? Ostium dulu, Dok. Pertama ostium, kemudian baru torus tubarius. Ostium apa? Maxilla. Ostium tuba eustachius. Ya, yang lengkap ya. Jadi ostium tuba eustachii dulu, torus tubarius, kemudian di posteriornya ada apa? Fossa Rosenmuller. Fossa Rosenmuller. Oke, sekarang ditunjuk Pak Hendro. Karena pada CT scan kita tidak melihat ostium, berbeda dengan nasoendoskopi ya. Nasoendoskopi kita tidak bisa melihat saluran tuba, tapi yang bisa kita lihat adalah ostium. Pada CT scan kita tidak bisa melihat ostium, tapi kita bisa melihat tubanya. Jadi kira-kira yang mana tubanya? Tuba itu berisi udara atau berisi soft tissue atau tulang? Soft tissue. Ya, soft tissue yang diisi udara. Ya, itu ya, kelihatan ya gambarnya seperti selang ya. Jadi tampak saluran. Sisi kanan mana, sisi kiri mana? Sisi kanan sebelah sini.
untuk sisi kiri sih Ya. di sini. Oke, jadi kalau mengidentifikasi pada pasien-pasien dengan kelainan di nasofaring, harus ingat urutannya dari koana itu ostium atau tuba eustacii, kemudian torus tubarius, kemudian baru fossa Rosenmuller. Sekarang coba lihat torus tubarius mana, fossa Rosenmuller yang mana? Torus tubarius yang sebelah posterior dari ostium tuba, kemudian fossa Rosenmuller berada di belakang torus tubarius. Ya, yang kanan itu kan kiri. Ini sebelah kanan, dokter. Torus tubarius, belakangnya fossa Rosenmuller. Oke, jadi semua sudah jelas ya. Jadi karena foto CT scan-nya sangat baik, jadi kita bisa belajar banyak. Sekarang pada sinus maksila. Pada sinus maksila, kadang-kadang kita memerlukan CT scan terutama pada pasien dengan epistaxis, di mana kita akan melakukan ligasi arteri spenopalatina, atau pada pasien dengan angiofibrom juvenile. Jadi, yang perlu kita perhatikan pada struktur di sekitar sinus maksila itu apa? Pada dua kasus yang tadi saya sebutkan, struktur apa yang perlu kita perhatikan dan lokasinya ada di mana? Gambarnya nggak usah dirubah, cukup dengan gambar ini. Arteri spenopalatina gitu. Ya, arteri spenopalatina. Mana lokasinya? Di lateral gitu. Lateralnya siapa? Tunjuk. Yang mana? Jadi dokter kalau pada posisi sagital dapat kita lihat pada gambar nomor 1 dokter. Yang dari sebelah sini dokter. Saya mintanya posisi aksial. Gitu. Kita bisa, biasanya kalau melakukan ligasi spenopalatina, kita mencari apa sih Pak? Arteri spenopalatinanya jalan di mana itu? Posterior dari lamina basalis. Ya, jadi kira-kira berarti di sebelah mana? Pak Rio mungkin bisa bantu? Di gambar nomor 4 ya dokter. Boleh. Lokasinya di mana? Disebutkan aja nanti biar ditunjuk sama Pak Hendro. Di bagian posterior dari bangunan apa yang bisa kita identifikasi di sini? dari kongka media itu. Kalau kongka media nggak bisa diidentifikasi dong di sini. Kaitannya tadi dengan sinus maksila ya. Jadi kita lihat di posterior dari sinus maksila. Di situ ada kanalis. Kita cari kanalisnya. Disitulah lokasi dari arteri spenopalatina. Nah, itulah kenapa salah satu feeding arteri pada angiofibrom adalah arteri spenopalatina. Sehingga pada pemeriksaan CT scan bisa kita temukan Holmer-Miller sign, ya kan? Yaitu penonjolan dinding posterior dari maksila ke anterior. Ya, jadi
kira-kira yang gambar mana Pak? Yang ada kayak bentuk seperti kanalis di posterior maksila Pak? Ini dok. Kursornya belum kelihatan. Ya, cuman kurang ke superior ya. Jadi mungkin mulai dari nomor 8, nomor 9 atau nomor 10 itu ya. Di belakang dari maksilanya nomor 8 itu tampak seperti ada kanalis. Kalau kita pakai patokan menggunakan endoskopi, kita cari crista ethmoid. Biasanya kita cari di anterior dari lamella basalis. Ya kan? Jadi kita cari di daerah situ, perlekatan konkamedia yang ke lateral. Oke, lanjut. Untuk ini sekilas tambahan dari saya, cukup ya. Besok kapan-kapan kita ulang lagi. Yuk, kita sekarang fokus pada presentasinya Pak Hendro. Lanjut, yang pertama apa tadi yang dinilai? Yang di assessment? Variasi anatomis dulu. Variasi anatomi. Oke. Ya, sudah tepat ya variasi anatomi yang didapatkan. Pertama kita nilai agernasi. Ya, ada sel agernasi. Bula ethmoid itu bukan variasi anatomi, akan menjadi variasi hanya bila dia membesar. Ukurannya sangat besar. Kalau tidak perlu dianggap sebagai variasi anatomi ya. Kemudian kita tahu beberapa sel yang menyebabkan obstruksi di daerah recessus frontalis. Ada supraager cell, suprabular cell, kemudian supraager frontal cell. Jadi banyak ya sesuai nomenklaturnya. Yang mau saya garis bawahi adalah segitiga oranye itu suprabular cell. Jadi kalian harus identifikasi dulu bula ethmoidnya. Jadi di sini bula ethmoid itu bukan sebagai variasi anatomi, tapi sebagai landmark. Kalau kita mencari suprabula cell, tentu kita harus tahu bulanya dulu. Itu tepat ya, yang warna oranye adalah suprabula cell. Saya cuman kurang setuju dengan supraager cell yang ditunjuk oleh gambar nomor 13. Kelihatannya gambarnya kurang ke medial, sehingga kesannya seperti ada sekat. Mungkin recessus frontalisnya, itu kan harusnya recessus frontalis ya. Kalau ada selule yang kecil, dia pasti bentuknya seperti ruangan. Kalau ini kan langsung nyambung masuk membentuk ruang sinus frontal. Jadi kelihatannya itu lebih tepat itu recessus frontalis. Ya, mungkin pemilihan gambarnya bisa cari yang lebih medial, satu slide. Ya, sekitar 1-2 mili ke arah medial mungkin lebih tepat. Lanjut. Nanti dibetulkan ya Pak, biar nggak keliru. Oke, sel Heller setuju yang diletaknya di inferior. Kemudian nama lainnya infraorbital cell ya. Kemudian sel onodi, sebetulnya kita bisa melihat kalau tidak ada pada potongan koronal, kita bisa melihat dengan potongan sagital maupun aksial. Di sini pada potongan sagital memang tidak tampak ada sel Heller, sel onodi. Kalau ada sel onodi akan tampak sebagian dari ethmoid posterior yang masuk ke dalam sphenoid. Lokasinya selalu di superior dari sphenoid yang sebenarnya. Kemudian kalau pada potongan aksial, sebetulnya kita bisa melihat juga dari potongan aksial ada tampak sebagian sinus ethmoid posterior yang masuk ke area sinus sphenoid. Nah, pada potongan koronal akan lebih mudah karena pada potongan koronal bila ada sel Heller akan tampak sinus sphenoidnya menjadi 4 ruangan. Jadi seperti ada sekat di superior dari sphenoid. Oke, lanjut. Kok sel Heller, sel onodi, maaf. Ini yang di highlight soalnya Heller, jadi ngomongnya Heller terus. Lanjut. Untuk drainase sinus, sebaiknya tidak dimulai dari kompleks osteomeatal. Jadi kita sudah membedakan, Pak Indro nanti direvisi ya, yang kemarin sudah direvisi sebetulnya ya.
Drainase sinus itu dibedakan menjadi 3. Drainase sinus maxilla dan ethmoid anterior, kemudian ke arah meatus medius, kemudian drainase sinus frontal, dan drainase sinus ethmoid posterior dan sphenoid atau recessus sphenoethmoidalis. Jadi nanti diperbaiki seperti itu. Kompleks osteomeatal masuk dalam komponen dari drainase sinus anterior, yaitu sinus maxilla, ethmoid anterior, dan frontal. Ya, jadi yang judul pertamanya adalah 3 drainase sinus itu, biar nggak lupa ya. Kemudian di sini sudah dideskripsikan dengan baik, jadi saya tidak perlu mengulang ya. Kita lanjut saja untuk yang di daerah meatus medius. Kemudian lagi lanjut. Ya, untuk yang drainase sinus frontal, nah ini tampak recessus frontalisnya terbuka ya, kanan dan kiri. Hanya frontal peak-nya tebal. Kalau ada kelainan pada sinus frontalis, kita harus melakukan pengeburan atau osteotomi di daerah frontal peak ini mungkin sedikit lebih lama. Akan lebih bagus lagi kalau pada drainase sinus frontalis ini ditampilkan yang tadi Pak, yang ada sel agernasi, suprabula sel, karena adanya sel agernasi, kemudian supraagernasi sel, supraager frontal sel, itu nanti akan mendorong drainase sinus ke posterior. Sedangkan adanya suprabula sel, itu akan mendorong drainase sinusnya ke arah anterior, jadi alirannya akan berubah. Kalau ada intersepta sinus frontal, juga perlu ditampilkan pada potongan koronal biasanya ya, itu akan menunjukkan perubahan dari drainase sinus frontalnya menjadi lebih ke lateral. Semua itu penting diidentifikasi, terutama kalau kita mau melakukan prosedur ke sinus frontal. Ya, jadi nanti ini diperbaiki, ditambahkan tadi yang ada variasi anatomi di area recessus frontalis. Terus judulnya ditambah ya, judulnya adalah drainase sinus frontal. Dibuat A, B, dan C gitu, biar mudah. Terus yang selanjutnya. Ya, sekarang yang drainase sinus posterior, yaitu ethmoid posterior dan sphenoid. Di sini untuk drainase sinus sphenoidnya ditunjukkan pakai apa ya? Gambar yang mana ya? Sphenoid izin untuk di sphenoid moidalis yang sebelah sini. Oke, itu kalau pakai gambar potongan sagital. Tolong ditambahkan potongan yang aksial, di mana pada potongan aksial kita bisa melihat sinus sphenoid, kemudian recessus sphenoethmoidalis. Landmarknya apa sih kalau kita mau mencari ostium sinus sphenoid? Apa yang menjadi landmark? Lah ya, apa yang menjadi landmark? Konka superior. Konka superior. Oke, di sini bisa diidentifikasi konka superiornya untuk mempermudah. Lebih mudah terlihat pada posisi aksial, dokter. Iya, di sini kurang bisa ya. Ya, oke. Bentar ya.
Ya, tunggu sebentar. Dokter Eci, apakah ada di sini? Iya dok, sinyal saya nggak bagus dok, on off dok. Oh, ya udah, nggak apa, bentar. Ya, jadi kita lanjutkan ya. Jadi kalau untuk sphenoethmoidalis kita bisa pakai potongan sagittal, kemudian potongan koron mungkin sedikit lebih sulit ya untuk identifikasi, akan lebih mudah potongan aksial. Ya, lanjut. Dan ini terbuka kanan dan kiri ya. Ini untuk potongan, untuk pemilihan potongan aksialnya nanti tolong dicari yang tanpa gambaran konka superior. Jadi itu akan lebih mudah sebagai identifikasi. Kalau lebih bagus lagi tanpa konka inferior. Untuk drainase sinus saya rasa sudah cukup jelas. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Jadi untuk area kritis, dokter? Untuk area kritis, cribriform plate apa saja yang harus dinilai selain keros? Lamina lateralis, dokter, sama tinggi fovea ethmoidalis, dokter. Ya, bentar ya. Jadi kalau selain keros, kita harus melihat lamella lateralis dan satu lagi pada area cribriform plate ini sebetulnya kita bisa menilai dari landai atau tidaknya basis kranii. Jadi kita butuhkan potongan sagittal. Ya, jadi tolong dilihatkan potongan sagittalnya. Jadi kalau pada potongan sagittal kita bisa lihat sebetulnya dasar basis kranii itu apakah dia bentuknya horizontal, jadi lurus gitu ya ke posterior. Ya, ini kita lihat ya. Yang nomor 13 boleh sebagai contoh. Jadi kanan sendiri, kiri sendiri ya. Atau bentuk basis kranii-nya sloping down. Jadi arahnya tidak horizontal seperti ini, tapi lebih ke serong menuju ke inferior. Nah, itu akan lebih berbahaya.
Baik, dokter. Ya, jadi cukup jelas ya. Kalau yang ini bentuknya dia mendatar atau sloping down ya Pak? Ini sloping down. Enggak, ini mendatar kan. Dia coba dilihat, diikuti yang nomor 13 itu. Kan dia kan dari tepat di recessus frontalis, basis cranii itu, kemudian menuju ke sphenoid, itu kan dia bentuknya lebih datar kan. Kalau sloping down itu dia lebih ke arah inferior. Jadi coba itu kalau dibikin seperti garis, ini kan lebih datar kan kurang lebih bentuknya. Kalau sloping down dia akan lebih ke inferior, jadi bersudut. Pak Hendro bisa bikinin garisnya. Garis khayal. Izin dokter, untuk melihat datar atau tidaknya langsung melihat ke basis kranii atau dari iya, basis kranii. ini, kita melihat gambaran basis kranii-nya. Kan mau pasiennya tidur berdiri kan bentuk basis kranii-nya nggak akan berubah kan Pak? Makanya tadi saya bilang kanan dan kiri ada kemungkinan kan berbeda ya. Bukan dari situ. Dari posterior recessus frontalis. Itu kan basis kranii-nya bukan di os nasal kan? Ya kurang, yang titik depannya kurang pas ya. Titik depannya itu di basis kranii. Dimundurin lagi. Ya. Berarti ya. Oke. Itu kan datar kan kurang lebih. Jadi kalau dia sloping down, kemungkinan titik yang posterior itu agak lebih ke inferior. Nah, itu kan datar ya. Kalau dia ke arah bawah, sebetulnya yang di sebelah kiri sedikit ke arah bawah ya, sedikit bersudut, tapi tidak terlalu. Ada yang sudutnya lebih ekstrim. Nanti bisa lihat pada gambaran CT scan pasien lain. Ya, lanjut ya. Baik, dokter. Oke. Ya, di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, pada area close ini, area kritis, lamina papiracea perlu kita nilai ya, apakah intak atau ada dehiscence. Ini kanan kiri ada dehiscence ya Pak. Dehiscence itu biasanya ditunjukkan lebih dari satu. Kalau yang ditunjukkan ini bisa jadi dehiscence atau memang pada potongan gambarnya tidak jelas. Kalau yang nomor 10 kayaknya kurang pas ya. Pasankah ke arah mata? Tidak ada, dokter. Nggak ada ya. Kalau saya lihat sih, kadang-kadang kita harus melihat selain ada dehiscence, adanya kelainan di dalam bola matanya atau di dalam matanya. Apakah ada lesi soft tissue di area musculus rectus atau di medial di musculus rectus sesuai dengan lokasi dehiscence-nya. Jadi untuk melihat ada abses, ada perdarahan atau hematom, ada tumor. Ya. Oke, kemudian kalau ini jadi kalau kesimpulan saya sih sebetulnya tidak ada dehiscence ya, karena itu bukan merupakan dehiscence yang kita cari. Kondisi sel tadi sudah dilihatkan ya, tidak ada sphenoid. Apa yang harus kita nilai pada sinus sphenoid?
ada interseptum sinus, dokter, yang membagi sinus sphenoid antara kanan dan berakhir di posterior untuk pasien ini, dokter. Ya, yang kita waspadai kalau berakhir di mana? Di lateral, dokter, di superolateral, dokter, di area nervus opticus, dokter. Kalau bukan di lateral superior, tapi di lateral, selain nervus opticus? Ada arteri karotis internal, dokter. Ya, ke arah arteri karotis interna ya. Jadi pada sphenoid kita harus melihat apakah pneumatisasinya simetris atau tidak simetris. Pada pneumatisasi yang tidak simetris, kita lihat ending dari intersepta itu berakhir di sebelah mana. Apakah dia berakhir di medial atau di lateral. Kalau di lateral, dia berakhir pada bangunan apa? Apakah dia berakhir di daerah karotis atau pada nervus opticus atau di daerah lain. Kemudian pada sphenoid kita juga harus identifikasi nervus opticus dan arteri karotis interna. Itu bisa dilihat menggunakan baik potongan koronal maupun menggunakan potongan aksial. Boleh ditunjukkan potongan koronal dan aksial yang bisa menunjukkan letak nervus opticus dan arteri karotis interna pada pasien ini, ya. Kurang ke sphenoid. Koronalnya nggak bisa, aksialnya kan bisa kan? Aksialnya tampak tadi sphenoidnya. Iya. Next slide mungkin. Untuk arteri karotis internal, dokter, pada posisi posterior, dokter, ditunjukkan dari slide 19 sama 20, dokter, di posterior dari sinus sphenoid di lateral. Oke, ini mana ya? Ini mana nervus opticusnya? Nervus opticus yang di sini, dokter. Ya, karena fotonya kurang ke superior, jadi kita tidak bisa melihat kiasma optikusnya ya. Jadi nervus optikusnya kesannya masih di lateral semua ya. Seharusnya semakin ke superior, nervus opticus itu akan bertemu di medial membentuk kiasma opticus. Jadi kalau ini kan gambarnya tadi kita sudah lihat sendiri ya. Lihat itunya Pak, markernya Pak. Yang di sini, bro. Marker keseluruhan maksudnya? Yang atas nomor 1, gambar nomor 1. Untuk tahu lokasinya dia potongannya setinggi apa itu ya. Yaitu di 1 kita bisa lihat ya, itu ada hipofise, gambar nomor 1 Pak. Ya, itu hipofise ya, hipofisenya aja nggak kelihatan ya. Jadi ini marker nomor 20, potongan slide nomor 20 harusnya lebih ke atas lagi ya. Jadi kita kalau lebih ke superior lagi, kita bisa lihat tadi kiasma opticus. Kalau ini kita nggak bisa lihat kiasma opticusnya. Ya, oke. Selanjutnya arteri ethmoid anterior. Arteri ethmoid anterior dicabangkan dari mana? Dari arteri karotis internal, dari ophthalmika, baru ke arteri anterior, dokter.
Terus kemana gambarnya? Ya, apa yang menjadi patokan kita? Gambaran seperti apa itu? Gambaran seperti berbik ya. Jadi kalau dia dari arteri optalmika, berarti arteri etmoid anterior itu berjalan dari medial posterior ke latero anterior atau medial anterior ke latero posterior atau sebaliknya. Jadi dia berjalan dari mana Pak? Dideskripsikan aja. Dari posterolateral dokter menuju ke anterior-medial dokter. Ya, jadi dia berjalan, boleh ditunjukkan pakai potongan nomor 17 itu? Dari posterolateral menuju ke anteromedial dokter. Dari posterolateral ke anteromedial. Oke. Jadi nomor 17 aja. Jadi dari belakangnya, karena arteri optalmika berjalannya di mata, diingat-ingat ya, jadi berjalannya dari posterolateral, dari belakang sini ya, kemudian menuju ke anterior, baru dia menyilang atau menyeberang menuju ke septum nasi. Ya, jadi jangan keliru-keliru istilah medial, lateral, anterior, dan posterior. Jangan kebalik, kalau dari medial anterior ke posterolateral itu namanya vena, kan aliran darah balik. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya ini yang poin-poin pentingnya aja. Izin dokter. Izin bertanya dokter, untuk boleh. Nilai basis kranial kita menilai kita lihat sejajar dengan dasar rani dokter. Mbak putus-putus. Izin dokter, untuk menilai basis krani dokter, untuk sloping down-nya itu kita melihat apa istilahnya, kita tarik garis sejajar imajiner sejajar dengan dasar konfirmasi atau langsung melihat ke dasar ini dokter, basis krani dokter. Kalau saran saya sih bikin tarik garis ya, itu lebih apa namanya, lebih sepakat antara semua orang ya. Bikin garis imajiner seperti kita menghitung keros. Itu. Jadi bisa dilihat apakah dia bersudut, apakah dia lurus, seperti itu. Yang kita nilai menuju ke frontalis gitu. Loh, dari frontal malahan menuju ke posterior. Dari frontal gitu. Iya. Jadi yang ditarik garis imajiner dari yang tadi saya bilang dinding posterior dari recessus frontalis. Posteriornya sampai titik mana gitu? Tadi dibuatnya titiknya seharusnya sih sampai di dinding anterior dari sphenoid ya. Karena biasanya slopingnya hanya sampai di situ saja sih. Kan kepentingan kita kalau kita mau mengakses etmoid anterior dan posterior, kan kepentingannya hanya sampai di situ, Pak. Jadi atap etmoidnya sebetulnya yang mau kita lihat ya.
Baik, dokter. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih untuk presentasinya. Tadi untuk yang sinus-sinus yang terlibat sama septum dan konka sudah cukup jelas ya, sudah berulang kali kita ulang ya. Nanti kita bisa ulang lagi pada pembacaan CT scan yang berikutnya. Pak Hendro, setelah direvisi, dikirim ke saya ya, via email aja. Baik, dokter. Ya, makasih. Saya Terima kasih, tutup. dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta videonya dong.